warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Garuda Daily TV. Pada hari ini kita tayangan perdana di Garuda Daily TV, khususnya di Kabupaten Seluma. Garuda Daily TV ini akan menayangkan beberapa podcast yang nantinya akan mengundang beberapa sosok-sosok inspirator dari Kabupaten Seluma itu sendirinya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Garuda Daily TV. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Kita juga punya Instagram, Facebook, dan TikTok. Namanya juga tetap Garuda Daily TV. Oke, sahabat Garuda Daily TV, saya menyarankan untuk tetap jaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa juga ikuti program vaksinasi dari pemerintah. Oke, bersama saya Bapak Dandim Seluma. Beliau ini adalah merupakan salah satu sosok inspirasi. Beliau ini sosoknya gagah perkasa, masih muda, dan juga mempunyai hobi yang cukup ekstrim juga. Beliau ini hobi trail. Oke, kita langsung sapa saja Pak Letkol Infantri Safrinaldi SE, Dandim 0425 Kabupaten Seluma. Apa kabar Pak Letkol? Baik. Saya panggil apa nih biar akrabnya nih? Kita biar enak panggil abang aja. Wah, abang aja ya. Oke, sahabat Garuda Daily TV, Pak Dandim maunya dipanggil abang. Oke, seberapa abang beliau? Oke, kita langsung kulik-kulik nih kisah inspirasi daripada Bang Safrinaldi nih. Oke Bang, boleh dong kira-kira sahabat Garuda Daily TV ini pengen tahu Bang Safrinaldi ini siapa sebenarnya, dilahirkan dari mana mungkin itu. Boleh Bang, silakan Bang. Oke, kalau kita bahas apa itu kan nama kata sayang ya. Ya benar. Jadi mungkin saya perkenalkan diri saya sedikit. Ya. Kalau nama tadi sudah jelas, Safrinaldi. Ya. Pangkat Letnan Kolonel Infantri. Alhamdulillah sekarang saya diamanahkan untuk menjadi Komandan Kodim 0425 Seluma. Wow. Jadi lebih kurang saya baru 2 bulan lah. Baru 2 bulan Bang ya? Waduh, Seluma mantap. ini. Ini baru 2 bulan sahabat Garuda Daily. Ya, kalau saya untuk kelahiran itu di Riau, tadi di Dumai. Oh, di Riau. Jadi orang Melayu juga Bang ya? Orang Melayu ya. Oke, siap. Tapi kalau orang tua, dua-duanya berasal dari Sumatera Barat. Oh, keturunan Minang. Keturunan Minang. Melayu lagi. Ya. Siap. Saya lahir di 12 Januari tahun 80. Tahun 80. Berarti kalau secara umur sekarang sudah 42 tahun. 42 ya, 42 tahun. Ya. Siap. Saya sudah beristri, Ya. punya anak 3. Waduh, mantap. Ini mantap. Oke, Bang, boleh dong kami pengen tahu, Abang ini kan baru 2 bulan nih di Kabupaten Seluma. Kami mendengar kabar Abang sebelumnya itu adalah Danyonif, bener ya? Danyonif Rider 509 itu di Jember, Jawa Timur. Boleh dong cerita perbedaannya antara menjadi Danyonif dengan jadi Dandim seperti apa kira-kira? Ya, jadi saya sebelum Dandim 0425 Seluma, saya menjabat sebagai Danyonif Rider 509. Ya. Itu pasukan Kostrat. Pasukan Kostrat. Ya, Wow, keren. itu tepatnya di Jember, Jawa Timur. Wow, ya. Saya lebih kurang menjabat Dandion itu 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Nah, dikaitkan dengan perbedaan batalion dengan Kodim itu sangat jauh berbeda. Wah, jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Ya, Karena benar. secara fungsi tugasnya sudah berbeda. Siap. Kalau batalion itu kan adalah suatu satuan yang disiapkan untuk tugas operasi tempur. Siap. Contohnya mungkin sementara ini kan kita untuk penugasan seperti tugas ke Papua, Oh gitu. mengatasi separatis yang di sana. Separatis, ya, betul. Dulu juga saya punya pengalaman pernah tugas tempur operasi di Aceh. Oh siap. Kemudian juga ada di Poso. Oh, Itu bagian-bagian Bagian tugas dari satuan tempur. satuan tempur. Yang mana hari-harinya kegiatan program itu adalah latihan-latihan yang bersifat taktik atau tempur. Waduh. Nah, sedangkan di Dandim sini ataupun di Kodim itu kita satuan kewilayahan. Oh wilayah. Ya, Jadi kita lebih banyak kinerja itu berkaitan dengan masalah teritorial. Oh siap. Nah, contoh kayak di Kabupaten Seluma ini saya sebagai Dandim itu berkolaborasi dengan Forkopimda untuk membantu Bupati, Siap. Kapolres. Nah, dikaitkan dengan tugas sementara ini kan kita karena masa pandemi COVID-19 ini Iya. kita banyak membantu kabupaten ataupun pemerintah ini dihadapkan dengan mengatasi COVID-19 ini. Khususnya sekarang bagaimana kita untuk mencapai vaksin. Siap. Memang di Seluma ini kita untuk pencapaian vaksin baru berkisar 85%. Ya, Inilah yang benar. kita
tugas kita bersama sama Forkopimda bagaimana untuk pencapaian vaksin ini, target dari pemerintah khususnya presiden kan Ya betul. di bulan ini bisa mencapai paling tidak 90%. Siap, siap. Yang mana targetnya nanti sampai dengan bulan April itu bisa 100%. Oke, Bang, terkait ini Bang, mungkin sahabat Garuda Daily TV di rumah itu sedikit penasaran ya. Abang ini kan prestasinya luar biasa dari Kostrad nanti memimpin sebuah teritorial kayak gitu kan. Artinya memang bukan orang-orang yang biasa kayak gitu kan. Abang dulu masih kecil punya cita-cita jadi tentara atau bukan Bang? Nah, kenapa sekarang saya sudah bisa berpakaian loreng ini? Memang itu adalah cita-cita saya dari Wow, keren. Tepuk tangan dulu sahabat Garuda Daily TV. Jadi memang beliau ini mempunyai cita-cita menjadi Iya. tentara ya. Jadi Oke, lanjut tentara. Bang, lanjut Bang. Jadi karena memang begitu masuk sekolah melihat seorang atau sosok TNI itu kayaknya saya bangga. Oh bangga ya, Bangga. gagah kayak gitu kan, Gagah terus gitu. bajunya loreng-loreng. Loreng. Siap, Sejak siap. mulai itulah saya bermotivasi untuk cita-cita saya ke depan harus sebagai seorang militer. atau Waduh, TNI. waduh. Dari keturunan sendiri ada nggak Bang? Kalau Dari... secara keluarga besar saya tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi secara keluarga besar itu memang hanya saya sendiri yang tentara. Waduh, waduh. Memang luar biasa Ya, ternyata. kebetulan saya kan di keluarga anak pertama, Ah. adik saya yang nomor 2 itu diperbankan, yang Oh, nomor di- 3 juga diperbankan. Jadi tidak ada yang. Oh nggak ada ya? Nah, sedangkan orang tua sendiri itu di PNS dulu, bukan di sipil. Oh berarti Tidak memang nggak ada, bukan Ya. garis keturunan. Memang Bukan garis benar-benar keturunan. disita-citakan memang dari hati yang memang ingin menjadi Saya seorang jadi seorang tentara. tentara. Nah itu juga dulu pada saat kecil itu sudah hobi yang kegiatan-kegiatan yang berbau militer. Contoh kayak saya dulu di sekolah itu, kalau di SD dulu kan ada namanya PKS. Oh iya benar, Patroli patroli sekolah. keamanan sekolah ya zaman itu ya. Kemudian ikut pramuka juga saya Benar, senang. benar ya. Kemudian begitu menginjak SMP saya ikut paskibraka. Waduh, Nah, waduh, gitu-gitu. waduh. Emang udah tertempa dari awalnya. Dari awal. Oke, berarti memang benar-benar ini memang dari hati dan cita-cita. Oke, mungkin kita break dulu. Kita masuk ke season 2. Jangan lupa sahabat Garuda Daily TV tetap tongkrongi kita. Oke sahabat Garuda Daily TV, kembali lagi di session kedua bersama dengan Bang Syafrinaldi. Oke, kita lanjutkan. Bang, sebenarnya menjadi seorang tentara itu enak nggak sih Bang? Coba ceritain Bang. Jadi memang kalau penilaian seorang tentara itu enak nggak enak itu tergantung diri kita. Oh, tergantung diri kita sendiri ya. Tergantung bagaimana kita menilainya. Tapi kalau orang mungkin melihat secara umum, oh jadi tentara itu capek. Oh ya gitu, kan? iya iya benar. Selalu tugas operasi, Iya. keluarga sering ditinggal, Tinggal mungkin, perang terus. perang, gitu kan. Iya, Yang pasti kan ancamannya pasti mati. iya kan, gitu. benar Bang. Ya kalau secara saya merasakan memang karena cita-cita saya jadi seorang tentara itu saya nikmat aja. Oh di Nah mungkin kayak tenangan suka duka memang pada saat begitu dulu lulus akademi militer ditempa selama lebih kurang 3,5 tahun itu wah, menderita tuh ada rasa Oh menderita. iya, memang. Yang pertama kita sudah terpisah dari orang tua. Iya benar. Kemudian menjadi seorang militer itu kan kegiatan penempahannya tuh ya sampai kalau ibarat kata bahasa kita tuh sampai titik darah-darah penghabisan lah. Waduh, benar. Bagaimana dulu kita diuji bagaimana tahan lapar, ya Oh kan? iya benar. Bagaimana fisik kita tuh harus kuat, yang Siap, hari-hari siap. setiap hari itu pagi-pagi kita sudah bangun, Iya. kemudian langsung olahraga, lari, Hmm. ya kan? Kemudian untuk menempa jasmani itu ada apa kegiatan-kegiatan fisik, ya itu intinya pertama di hati dulu. Secara mental kita harus kuat, karena pengalaman saya waktu di akademi militer itu ada beberapa teman yang tidak kuat mental itu akhirnya mengundurkan diri, Ya, kabur dari asrama. Benar. Hal seperti itu terjadi. Oh berarti memang sudah tertempa terkait dengan beberapa pelatihan mental dan Iya. sebagainya. Jadi ketika ketemu dengan kondisi yang kurang baik itu memang dari awalnya sudah terlatih begitu. betul. Kalau
enaknya seperti apa? Kira-kira yang sukanya seperti apa Nah, menjadi tentara? yang enaknya, yang sukanya, yang Ah. pasti selama saya berdinas lebih kurang sudah 20 tahun ini, Iya, iya. hampir seluruh wilayah Indonesia sudah kita injak. Wadah. Kan gitu. Hebat sekali nih Kita sahabat tugas Garuda. kemana, latihan kemana. Jadi hampir seluruh dari mulai Sabang sampai Merauke itu hampir semuanya sudah kita injak. Waduh, luar biasa. Kemudian juga kita sebagai seorang tentara ini kan bisa menjadi sosok ataupun sebagai motivator ke anak-anak zaman Ya, sekarang, zaman anak sekarang, muda, ya, anak ya. sekolah. Itu kalau saya bukan seorang militer mungkin saya tidak akan dapat hal-hal seperti itu. Benar. Kemudian juga bagaimana suka duka kita pada saat tugas operasi meninggalkan keluarga. Iya, benar. Secara suka ataupun dukanya, menurut saya selama saya menjadi 20 tahun ini lebih banyak sukanya. Oh, lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Oh, mungkin seperti itu ya, Bang. Dengan adanya banyak sukanya, mungkin Bang Safrinaldi sendiri bisa menggapai prestasi yang cukup tinggi juga di tingkat TNI seperti itu. Oke, mungkin itu saja di session kedua. Kita akan melanjutkan ke session ketiga. Tapi sebelumnya, sahabat Garuda Daily TV, saya hanya mengingatkan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa juga vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah itu diikuti. Tidak boleh tidak vaksin. Karena sekarang itu banyak sekali syarat-syarat itu yang menggunakan kartu vaksinasi. Makanya vaksin. Apalagi nih ada instruksi presiden nih kalau mau mudik katanya khusus yang di luar sana, sahabat Garuda Daily TV yang ada di luar sana ingin mudik, makanya vaksin. Ayo. Oke, kembali lagi sahabat Garuda Daily TV di session ketiga. Di session ketiga ini kita akan menggali informasi terkait Bang Safrinaldi ini sekarang menjabat sebagai Dandim Kabupaten Seluma. Nah, kita kulik-kulik juga nih seberapa tahu beliau tentang Kabupaten Seluma. Oke, ya langsung saja Bang. Bang, Abang baru 2 bulan Bang ya, informasi Iya, yang kami dapat itu 2 bulan. baru 2 bulan. Tapi informasinya Abang udah keliling. Gimana itu Bang? Coba ceritakan Bang, udah keliling Kabupaten Seluma Bang. Kalau keliling itu mungkin baru setingkat Koramil ya. Kalau Koramil. sampai, memang kan wilayah kita ini luas sampai ke pelosok. Bener. Memang target saya untuk sampai nanti meninjau sampai ke pelosok itu mungkin setelah Lebaran. Oh, siap. Nah, sementara ini tapi dari mulai batas kita dari Bengkulu di Sukaraja sana Siap. sampai dengan kita batas mana di Semidang Alas Maras Udah itu semua? sudah saya Waduh. datangi semua. Khususnya kan pada saat saya begitu menjabat, hal yang pertama saya lakukan adalah mendatangi koramil dulu. Oh, Kita kan ada iya. 5 koramil. Ada 5 koramil, Kodim ya. 0, Kodim 505 kan ada 5 koramil, mulai dari koramil air Priukan di Sukaraja sampai yang kedua ada koramil Tais ya kan, ya, di benar. sini. Kemudian ada koramil Talo, Talo, ya, kemudian benar. ada Ulu Talo. Oh, Kemudian iya. yang terakhir koramil di Semidang Semidang Alas. Alas. Oke. Abang juga katanya ini sering kunjungan ke beberapa lintas sektor atau mitra-mitra dan Iya. itu sendiri. Contohnya barusan dari ke PWI Bang Iya. ya. Hari ini kunjungan juga ke JMSI itu motivasinya seperti apa Bang? Seperti Jadi memang saya dulu asal dinas di mana saja. Mhm. Langkah awal saya yang pertama saya lakukan adalah yang membantu kelancaran tugas kita kan pasti teman-teman instansi yang lain ini. Oh, benar. Nah itu kan kalau kita tidak kenal kita bagaimana untuk berkoordinasi? Oh, benar ya. Nah, makanya saya begitu sudah 2 bulan di sini, saya sudah ke OPD, Iya, benar. kemudian instansi yang terkait dengan Prokopimda saya sudah ke Polres, sudah ke Kabupaten, ke Pemkab, Iya. kemudian ke Kejari juga, Hmm. terus tetangga kita ke Pengadilan Negeri. Siap. Nah, terus ya kalau yang sifatnya umum mungkin kayak PWI, PWI, kemudian JMSI. JMSI, Oke. kemudian teman-teman LSM. Oh, benar. Mana saya juga sempat mengumpulkan Yang ngumpulin teman-teman wartawan. Ya, paling nggak kita kan suatu
kegiatan itu untuk supaya visi dan misi kita itu bisa tercapai kan teman-teman ini juga yang membantu. Oke, oke, oke. Itu tujuan saya kenapa saya berkeliling bersilaturahmi Baik, baik. dengan pepatah yang tak kenal maka tak sayang. Waduh, memang luar biasa. Artinya Bang Safrinaldi ini memang luar biasa, khususnya untuk di Kabupaten Seluma. Lanjut Bang, ini Bang ada pertanyaan ini titipan dari teman saya. Kabupaten Seluma ini kan programnya tuh menuju Seluma Alap Bang. Iya. Nah, bagaimana sih menurut Abang tuh terkait Kabupaten Seluma itu dikaitkan juga dengan program Seluma Alap seperti apa Bang? Jadi kan salah satu tugas kita menurut Undang-Undang 34 TNI juga kan, Ya. salah satu tugas Dandim itu adalah bagaimana membantu kabupaten Ya, benar. untuk supaya kabupaten itu maju. Benar. Di situ kan saya pelajari khususnya visi dan misi dari Bupati Seluma yang sekarang, Pak Yakin. Siap. Nah itu dari 5 visi misi itu menurut saya sangat bagus sekali. Siap. Khususnya yang saya tangkap itu masalah Seluma berbudaya dan beragama. Waduh, itu programnya luar biasa. Betul. Kemarin saya juga udah ikut Pak Bupati ya kan. Walaupun saya baru 2 bulan di sini, tapi seluruh pesantren yang ada di Kabupaten Seluma ini sudah kita duduki sudah kita datangi. Datangi benar. Bersama benar. Bupati kemarin saya. Siap. Di sana kita juga bisa melihat dikaitkan dengan pesantren yang ada, keagamaan. Ternyata memang masih banyak yang harus perlu kita pikirkan Benar. untuk memajukan pesantren-pesantren itu, khususnya masalah sarana prasarana. Oke. Belum lagi kita ke hal-hal yang lain, masalah sarana jalan. Benar, 1000 jalan mulus. Seribu jalan mulus, ya kan? Itu spekulatif banget tuh Bang. Tapi memang luar biasa capaian. Nah, jadi dengan program-program itu kan supaya kita mempunyai kepuasan batin sebagai seorang dandim yang mana tugasnya membantu seorang bupati untuk melancarkan visi dan misi semuanya itu. Dan makanya salah satunya saya harus ikut terjun dan harus tahu bagaimana benar. untuk menjalankan misi itu. Bang, pengalaman Abang selama keliling di Kabupaten Seluma, sebenarnya Seluma ini seperti apa sih Bang? Menurut Abang? Nah, kalau Potensinya apa? Kalau secara potensi kan kita sudah sama-sama tahu. Iya benar. Seluma ini kabupaten yang kekayaan alamnya menurut saya sangat lengkap. Benar. Kita di pesisir ini potensi laut Potensi juga laut, ada. pantai ya benar. Kemudian di daratan pegunungan, perkebunan juga semua ada. Ya, Ini benar. tinggal bagaimana kita menyatukan pemikiran, tidak ada lagi ria-ria. Benar. Nah, benar. Ria-ria ini tadi yang kadang-kadang Iya, benar, untuk benar. menghambat bagaimana supaya kita bisa membangun secara maju. Benar Bang. Oke. Bang, kabarnya Kabupaten Seluma ini pernah mendapatkan penghargaan vaksinasi, ya Bang, capaian vaksinasi. Yang kami dapatkan juga dari Kodim sendiri itu berjibaku juga ikut pemerintah Iya. terkait dengan capaian vaksin ini. Boleh Bang ceritakan dikit bagaimana prosesnya itu Bang? Jadi memang pada saat kita mendapat penghargaan pencapaian vaksinasi itu pada saat saya baru menjabat itu di bulan Januari. Baru sekali Ya, memang pada saat di bulan Januari itu pencapaian vaksin kita termasuk salah satu kabupaten yang bisa mencapai 70%. Iya betul. Yang mana waktu itu adalah target dari presiden kita. Iya benar. Di mana waktu di bulan Januari itu 70% itu kita adalah salah satu kabupaten yang bisa mencapainya dengan cepat. Benar salah satunya. Disampaikan batas waktu sekian kita sudah bisa mencapai. Benar Bang. Nah, dengan pencapaian itu kita bisa mendapat penghargaan. Oke. Tetapi, Iya, itu tadinya. Sekarang kita dihadapkan dengan pencapaian yang tadi awal 70% kita bagus, tapi sekarang yang untuk mencapai 100% ini kita agak terlambat. Terlambat ya. Karena pencapaian vaksinasi secara di Provinsi Bengkulu ini sekarang kita paling terakhir. Benar. Nah, inilah tugas kita bersama. Kita juga mengajak para masyarakat yang ada di Kabupaten Seluma ini Ya, untuk melancarkan program pemerintah ini. Mari kita vaksin. Ya. Memang pencapaian yang pertama itu kan 70% itu masih yang vaksin pertama dulu. Ya benar. Kita sekarang untuk mengejar vaksinasi yang kedua ini supaya bisa mencapai 70% paling tidak di akhir bulan ini. Ya, ini kita baru mencapai 50%, masih harus kita cari 20% lagi. Memang banyak hal untuk mencapai itu, tetapi kalau kita analisa bersama, ini tingkat kesadaran masyarakat saja Ya benar. yang banyak berkecimpung bekerja di masyarakat semuanya adalah berkebun. Siap, benar. Kadang-kadang mereka asalnya tidak mempunyai waktu untuk vaksin, tapi kan kita untuk membantu mereka supaya cepat vaksin, kita door to door, Benar, datangi benar. mereka.
kita sudah berjibaku baik pagi, siang ataupun malam kita sudah berjibaku. Baik Bang, artinya memang terkait untuk mencapai vaksinasi itu memang harus berbagai lintas sektor itu harus Betul. terlibat dalam proses itu Bang ya. Iya. Makanya kita sekarang hanya bisa mendukung program itu dan mengajak seluruh masyarakat, khususnya sahabat Garuda Daily TV, ayo ikuti program pemerintah. Oke, terakhir Bang, pemuda Kabupaten Seluma ini kan banyak yang nganggur Bang. Potensi mereka ini kan masih banyak juga yang sifatnya masih berperilaku yang negatif. Nah, di tentara itu sendiri setiap tahun saya dengar-dengar ada peluang untuk menjadi tentara. Betul. Boleh Bang mungkin disampaikan langsung kepada sahabat Garuda Daily TV terkait dengan ajakan ikut tes kayak gitu. Siapa tahu nanti berhasil seperti itu Bang. Nah, jadi sekarang kita kan untuk pimpinan di TNI Angkatan Darat sendiri itu sudah membuka ruang yang seluas-luasnya bagi pemuda, khususnya masyarakat Indonesia yang ingin masuk TNI. Ya. Dan ada lagi bahasanya di situ, namanya masuk TNI itu tidak bayar, tidak dipungut Ya, biaya. benar. Tidak dipungut biaya. Tidak Bang, ya? dipungut biaya. Hmm. Cuma kita kan kalau mau masuk TNI itu kan Iyalah. yang pertama yang perlu kita siapkan dulu fisik. Iya, fisik. Fisik, jasmani, kemudian kesehatan. Iya, benar. Itu dulu yang sangat mutlak. Benar. Karena kan kalau namanya militer itu kan kegiatannya membutuhkan fisik yang sangat prima. Iya, benar. Makanya tes fisik itu adalah sangat utama masalah Benar, jasmani benar, itu. benar. Kemudian kesehatan. Siap. Karena kan kita berkait dengan masalah tugas sehari-hari ini mau pagi, mau siang, malam itu kita kan juga harus prima. Siap. Berarti kan Benar. otomatis yang pertama harus sehat dulu. Sehat. Nah, di hadapan dengan pengalaman pribadi saya, Ah. ini khususnya buat motivasi Iya, buat betul. Pemuda. teman-teman, buat Iya. pemuda-pemuda yang ada di Seluman yang khusus untuk menjadi seorang TNI. Saya itu begitu mempunyai dulu cita-cita menjadi seorang TNI itu dari mulai SD itu saya sudah fokus. Oh, siap. Berkaitan dengan masalah fisik tadi, saya rajin dulu setiap pagi sebelum berangkat sekolah itu kan saya pembinaan fisik dulu. Siap. Nggak usah hal-hal yang susah-susah. Nah, contohnya kayak mau sebelum mandi kita push up, Siap. ya kan? Habis itu sit up. Sit up, ya Nah, benar. kemudian dulu saya belum ada sarana itu saya gantung loh di kusen pintu itu, Oh, gantung pull up. Pull up ya, pull up. Ya, itu. benar. Itu kan salah satu materi-materi tes untuk masuk TNI. Siap. Nah, dari SD itu saya sudah lakukan itu. Siap. Nah, kemudian kaitan dengan tes juga ada lari. Oh ya. Nah, saya dulu mungkin karena orang tua saya melihat saya pengen benar menjadi seorang TNI itu sudah sering diajak lari pagi saya sama orang Oh tua. gitu. Jadi, Iya, benar. jadi sehingga pada saat saya tes itu penyiapan kaitan dengan masalah fisik itu saya sudah Clear ya. clear. Oke. Kemudian juga kita cek kesehatan, alhamdulillah nggak ada masalah. Baik. Oke, sahabat Garuda Daily TV, begitu saja obrolan kita dengan Bang Safri Nanti yang juga menjabat sebagai Dandim 0425 Seluma. Oke, tapi kita break dulu, nanti ada session khusus. Session khusus ini nanti kita ya surprise saja lah. Yang jelas tetap jaga prokes dan ikuti vaksinasi dari pemerintah. Kembali lagi sahabat Garuda Daily TV, masih bersama dengan Bang Safri Naldi dan Dim 0425 Seluma. Nah, belum lengkap ketika Bang Safri Naldi ini belum kita challenge menggunakan bahasa Serawai. Kita coba challenge, boleh Bang ya? Nggak apa-apa Bang ya? Mantap. Coba dulu Bang ya? Ya, jadi memang kalau kita orang Sumatera Barat itu kan Iya punya benar, pepatah. iya. Pepatahnya itu di mana bumi dipijak, Ah. di situ langit dijunjung. Nah, Dalam benar arti sekali. kata apa budaya yang ada di tempat kita tugas, Iya. kita harus juga mengerti. Oke, bener Bang ya. Kita challenge bahasa dulu Bang. Terkait dengan bahasa Seluma yang memang sering digunakan sehari-hari. Ikuti apa yang saya sampaikan Bang. Ya. Oke, yang pertama, liang. Liang. Bener nggak teman-teman? Bener nggak kira-kira? Kalau bener silahkan tepuk tangan. Oke, mantap sekali Bang Safri Naldi. Yang kedua, ulat puau. Ulat puau. Wah, mantap sekali nih Bang Safri Naldi. Tapi dia orang Melayu, emang orang Melayu ini nggak terlalu sulit untuk bahasa Serawai. Tapi kita coba yang berikutnya. Bejelingkagan. Bejelingkaran. Mantap
sekali, mantap sekali. Ngerayau. Ngerayau. Oke, ini biasa nih. Nah, sekarang buah-buahan bang. Lepang, Lepang. sengsilo, Sengsilo. bembam, Bembam. cung kediro, Cung kediro. kembaang. Kembaang. Oke, mantap sekali nih. Oke, ini kalimat bang, kalimat kata pepatah. Iya. Lum sekerat, landak sebelango. Lum sekat landak sebelango. Mantap sekali, tepuk tangan untuk bahasa Rinaldi. Oke, lanjutnya nyao tinggal di kekedua. Nyao tinggal di kedua. Nyao tinggal di kekedua. Oke, terakhir bang, ini sangat mudah sekali. Senandang aran. Senandang arah. Oke, mantap sekali. Sekali lagi tepuk Tapi tangan kayaknya buat memang Saprinaldi. ininya apa? Bahasanya mungkin bisa. Iya, bisa. Logatnya mungkin yang Logat, karena logat. Karena ada kalau dengar orang-orang Sulawesi itu ngomong, "Au, apa dio?" Gitu ya kan. Nah, jadi memang dialeknya sedikit berbeda. Ah. Penggunaan kalimat kata untuk kalimat ini beda, kalimat Iya, untuk kalimat iya, itu iya. beda. Saya terjemahkan mungkin boleh ya bang ya. Iya, iya. Liang itu leher bang. Oh, leher. Liang itu leher. Terus ulat puang itu sejenis ulat bulu Oh. yang memang gatal banget gitu. Jadi dia disebut di sini ulat puang. Bejelingkangan itu semberawut bang. Oh. Jadi semberawut sekali Iya, kayak gitu. bejelingkangan ya, semberawut, ya. Ya. Terus ngerayau itu ya yang sering Bang Saprinal dilakukan jalan-jalan kayak gitu. Oh, ngerayau itu Ngerayau, jalan. ngerayau, ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin ngerayap ya. Ya, Ngerayap ya, ngerayap. Oke, ini buah-buahan. Lepang itu timun, Bang. Oh, lepang timun. Iya, timun. Terus sengsilo itu kates. Oh. Sengsilo kates. Bembam itu sejenis mangga. Sejenis mangga tapi dia yang bukan mangga yang modern kayak gitu, mangga lama. Mungkin macam ini, bacang ya, bacang. Ya, sejenisnya tapi di bawahnya dikit ya. Oh. Di bawahnya dikit. Terus cungkediro. Kira-kira Bang tahu nggak nih? Tunggu di roh, apa dia itu? Cungkediro ini sejenis tomat tapi dia tomat hutan yang Oh, yang tomat. kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Itu cungkediro. Terus kembaang. Nah, kira-kira tahu nggak? Ini sempat viral nih. Kembaang. Kembaang. Kembaang itu buah juga. Nggak, sejenis tanaman kayak gitu kan? Kembaang. Tahu saya. Nah, nggak tahu. Ini kembaang ini jenis keladi bang. Yang Oh. keladi lebar itu bang. Kan sempat viral tuh bang. Iya. Ya, keladi lebar itu Yang kembaang. warna-warna itu kan? Iya, berarti itu Ada kembaang. motif-motif. Iya, itu kembaang kalau di Oh, sini. kalau di sini keladi itu kembaang. Kembaang, betul. Ada jenis-jenisnya juga. Ya, kemarin kan terakhir tanaman ini sempat viral. Iya, viral. Sampai orang nyari kemana-mana. Dicari ya, harga ratusan juta. Nah, Ini ada pepatah bang, lum sekegat landak sebelango. Jadi lum sekegat itu dia itu belum dapat sedikit, tapi dia udah mau banyak kayak gitu. Oh. Jadi sebelango itu sebelanga kayak gitu kan. Jadi Iya, kalau belum sekerat itu kan sekerat itu sekerat. sekerat itu ya Nah, belum dapat belum sekegat dapat sekerat. landak sebelango. Artinya yang Baru dikit dapat aja belum. sedikit belum ada, tapi pengen yang banyak. Iya betul, pengennya. Jadi halu kalau bahasa zaman Iya. sekarang gitu. Oke. Aduh. Oke, yang berikutnya nyawa tinggal di kekedua. Nyawa berarti. Nyawa itu ya tinggal kayak telur di ujung tanduk gitu. Oh, nyawa udah tinggal di ambang batas mau meninggal lah. Iya, bahasa singkatnya itu kritis, Bang. Sekarang. Sekarang ya, Bang. Ya Sekarang, betul. iya, iya. Nah, sekarang senandang arat. Terakhir itu Bang, senandang arat tuh banyak sekali. Oh. Nah, ini. Oke, mungkin sahabat Garuda Daily TV, demikian podcast kami bersama dengan Letkol Infanteri Saprinaldi SE selaku Dandim 0425. Mungkin kami ucapkan terima kasih banyak sekali Bang sudah sempat datang ke podcast kami. Yang jelas kami sangat termotivasi sekali dengan cerita-cerita Bang Saprinaldi tadi. Boleh Bang bahasa penutup? Ya mungkin bahasa penutup saya sebagai seorang dandim kepada teman-teman semua. Jadi dimanapun kita bertugas, kita harus tetap semangat. Semangat. Oke. Demikian dari kami Garuda Daily TV. Saya kembali mengingatkan, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan serta ikuti vaksinasi dari pemerintah. Salam sahabat Garuda Daily TV. Bye-bye.